Oke, selamat malam semuanya anak-anak. Kita hari ini akan membuktikan apakah memelihara fish itu berdasarkan Alkitab dan didukung oleh Ellen White. Boleh? Jadi kan kita semua kan udah rayakan fish kan? Betul nggak? Iya, Ci. Kita rayakan fish dan kita harus bisa buktikan tuh apakah fish itu sesuai dengan Alkitab gitu kan? Boleh? Karena kan di luar sana banyak yang bilang bahwa apa? Fish sudah apa? Dipakukan. Sudah dipakukan di kayu salib, betul nggak? Iya. Nah, kalau kita sekarang masih merayakan, artinya kita bilang fish itu masih berlaku dan tidak dipakukan di kayu salib. Jadi argumen banyak orang yang salah tentang fish adalah apa? Fish sudah dipakukan di Kayu kayu salib. salib. Sehingga sekarang kita tidak apa? Perlu melakukan. Betul, tidak perlu merayakan feast, ya kan? Sedangkan kita, sedangkan kita apa? Keep the feast kan? Iya, Ci. Nah, jadi kita, Oke. kita keep the feast, ya kan? Sedangkan kita ini keep the feast. Bentar, Cece besarin dikit. Sedangkan kita keep the feast. Jadi kita mau buktikan bahwa memelihara feast itu berdasarkan Alkitab. Ya, jadi hari ini kita mungkin akan belajar feast itu sesuai dengan Alkitab. Dan nanti kalau pelajaran selanjutnya kita mau buktikan juga didukung oleh Ellen White. Gimana? Oke? Bisa sampai situ argumentasi dan yang apa yang kita mau pelajari seri kali ini? Bisa, Ci. Oke, kita mau minta yang ulang adalah Sami. Apa yang Sami dapat? Argumentasi dan yang kita mau belajar apa, Sami? Ya, jadi argumentasinya itu ialah banyak orang itu ya jadi argumentasi banyak orang tentang fish yang salah. Jadi itu bahwa fish itu sudah dipakukan di kayu salib sehingga sekarang itu tidak perlu merayakan fish lagi. Hmm. Tapi kita sekarang ini sedang merayakan atau sedang keep the fish ini. Hmm. Nah, jadi sekarang kita itu mau buktikan bahwa keep the fish itu berdasarkan Alkitab dan didukung oleh kutipan Ellen White. Oke, mantap, Sami. Oke, jadi per section Cece akan minta kalian ulang ya. Dan kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti, kalian boleh tanya ke Cece ya sebelum Cece minta salah satu dari kalian untuk ulang. Jadi per poin kalian bisa dapat, oke? Oke, kalau Okay. sudah mengerti ini ya, jadi kita mau mau yang kita mau cari adalah fish keeping ini, memelihara fish ini benar atau salah, betul nggak? Iya. Iya, Ci. Nah, jadi kalau misalnya orang bilang salah, mereka harus punya bukti kalau itu salah. Sedangkan kita kalau bilang ini benar dengan kita pelihara keep the fish, ya kan? Kita harus bisa ada bukti-buktinya kalau ini benar. Bagaimana? Boleh? Betul. Boleh, Ci. Nah, nanti kita belajar juga apa yang orang-orang pakai ayat-ayatnya yang mereka bilang oh fish sudah dipakukan. Nah, itu semua kita akan lihat dari sudut pandang mereka yang salah, tapi kita sekarang mau belajar dari sudut pandang kita yang bilang peacekeeping itu benar. Oke? Nah, jadi yang poin pertama adalah kita harus tahu cara untuk menentukan benar dan salah. Oke? Cara untuk menentukan benar dan salah. Ayatnya di mana? Yo, ada yang ingat bagaimana untuk mau tahu yang benar atau salah? Ayatnya di mana? Coba, Ci. Di mana, Sally?
Yesaya 8 ayat 20. Betul. Ini dia. Oke, kita minta Jenis untuk baca. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Oke, jadi apa definisi terang, Daryl? Sesuai dengan hukum dan testimoni. Oke, harus berdasarkan law and testimony. Semua setuju? Setuju, C. Hmm. Kalau ada yang bertentangan dengan law and testimony, namanya apa, Nino? Boleh diulang sih, baru dari kamar mandi tadi. Ini, kalau ada yang bertentangan dengan law and testimony, namanya adalah Sesat. sesat. Oke, kita mau tanya Enzi. Hmm, no, no light in them, C. Kata lainnya Indonesianya satu kata apa? Kalau no light. Gelap. Nah, namanya kegelapan. Gimana? Jadi hanya ada dua jalur, yaitu terang dan gelap. Dan yang menentukan jalan itu terang atau gelap apa? Law and testimony. Mantap, boleh? Jadi bisa nggak? Oh, saya kira ini benar. Bisa nggak saya yang jadi bilang benar atau salah? Enggak. Yang menentukan benar atau salah adalah law and testimony. Bagaimana? Semua paham? Jadi bisa Bisa, nggak? C. Oh, kata presiden bilang ini benar. Tapi kalau law and testimony bilang salah, apakah itu yang salah jadi benar karena presiden bilang? Enggak. Jadi walaupun kalau presiden pun yang bilang, Raja Nebukadnezar pun yang bilang, tapi bertentangan dengan law and testimony, itu salah atau benar? Terang atau gelap? Gelap. 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 Jadi yang menentukan itu nggak boleh manusia, harus law and testimony. Boleh? Boleh, C. Oke. Jadi yang menentukan terang atau gelap adalah law and testimony. Jenis ngerti? Bisa, C. Coba Jenis ulang apa yang Jenis dapat di Yesaya 8:20. Jadi definisi terang itu apa? Definisi terang itu katakan apa yang didasarkan di Isaya itu harus berdasarkan law and testimony. Terus kalau ada yang bertentangan dengan law and testimony namanya adalah kegelapan. Kenapa namanya adalah kegelapan? Karena selain terang itu gelap. Jadi yang menentukan itu terang atau gelap, benar atau salah itu cuma law and testimony. Gitu. Bisa manusia, Jenis? Enggak. Orang paling kaya sedunia bisa tentukan benar dan salah? Enggak, Cik. Uang bisa tentukan benar dan salah? Enggak. Enggak. Harus law and testimony. Bagaimana? Anak-anak bisa ngerti? Bisa, Cik. Oke, that's good. Kalau nggak ngerti, tanya ya. Nino juga tanya ya kalau nggak ngerti ya. NC, Daryl, kita belajar pelan-pelan. Oke? Oke. Oke, Oke, Cik. mantap. Nah, kita ke ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik ya guys, karena nanti Cece mau bikin ujian kalau udah selesai topiknya ya. Oke, selanjutnya kita buka ayat berikutnya. Ini kan tadi kan terang kan? Kalau law testimony, light. Kalau bukan, no. Kalau bukan sesuai dengan law and testimony, nggak ada terang. Siapa yang di Alkitab bilang, akulah terang? Tuhan Yesus. Coba mari kita lihat. Tuhan Yesus.
Oke, mantap Josa. Sekarang yang mau baca adalah kita minta Nino untuk baca. Nino boleh baca? Oke, kalau Nino belum available, kita minta kesediaan dari Enzi. Oke, C. John 8:12. Then spake Jesus again unto me, saying, I am the light of the world. That he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Hmm, oke. Jadi terang dunianya siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Artinya, tolong gabungkan dua ayat ini, Yesaya 8:20 dan John 8:12. Artinya apa? Oke, bisa? Semuanya mau coba ya? Cici mau dengar artinya apa, oke? Gimana, Artinya. Jadi terang dunianya kan Yesus kan? Nah, sekarang artinya ini adalah kesimpulan dari dua ayat ini. Artinya apa kira-kira, oke? Kalian boleh coba reason apa aja, oke? Cici mau dengar reason kalian, oke? Karena yang baca NC akan tentukan siapa-siapa duluan. Silakan. Oke, C. Ini sampai semua orang ya, C. Ya, semuanya. Cici mau dengar. Artinya apa ini kesimpulan dua ayat ini? Oke, C. Yang pertama yang si minta Kak Sami, C. Oke, Kak Sami. Artinya apa, Kak Sami? Artinya yang berdasarkan law dan testimoni itu di dalamnya itu ada Tuhan Yesus. Oke. Thank you, Sami. Berikutnya, NC. Acha, C. Artinya apa, sayang? Kalau misalnya Nah, kedengeran. artinya yang berdasarkan law dan testimoni itu adalah Yesus, yang mana itu ada terang, bukan gelap. Oke, thank you, Aca. Selanjutnya, NC. Josa, C. Oke, artinya apa, Josa? Ya, artinya Tuhan Yesus, kalau kalau sesuai hukum dan testimoni, ya ada Tuhan Yesus. Ya, Thank you. Selanjutnya, NC. Bang Ronggur, C. Bang Ronggur. Artinya law dan testimoni itu punyanya Tuhan Yesus. Oke, thank you. Selanjutnya, NZ. Mas Daryl, C. Oke, Mas, silakan. Artinya Tuhan Yesus itu berdasarkan law and testimoni dan dia terang. Thank you. Selanjutnya, NZ. Cijenis, C. Oke, C. Jenny. Belum, C. Belum, C. Belum. Oh, belum. Sally berarti. Iya, C. Terakhir kasih. Habis itu NZ. Artinya Artinya? artinya kalau berdasarkan law dan testimoni itu berdasarkan Tuhan Yesus. Oke, thank you. NZ. Nanti ya, C. Ya. Sekarang. Uh-uh. Oke. Cleansing. Artinya kalau berdasarkan
Law and testimony artinya berdasarkan Tuhan Yesus yang adalah light of the world. Oke, thank you. Jenis, apakah sudah dapat, sayang? Oke. Oke, silakan. Apa Jenis? Kan yang menentukan itu benar dan salah itu kan law and testimony. Ya, Law dan testimony itu adalah terang dunia. Tuhan Yesus juga terang dunia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah law and testimony gitu. oke, thank you. Jadi terang dunianya adalah Tuhan Yesus, kan? Terang, kan? Iya, Ci. Artinya kesimpulannya adalah Yesus selalu berbicara berdasarkan law and testimony. Gimana? Agak ya, Ci. Benar nggak? Iya, betul Ingat itu, tadi, Ci. if they speak not according to this world, dia bukan the light of the world. Betul? Karena Tuhan Yesus bilang, I am the light of the world. Artinya Yesus kalau ngomong selalu berdasarkan apa, Josa? Oh, dan testimoni. Itu dia. Bisa mengerti? Apakah kalian lihat nggak lawannya terang di John 8:12? Apa? Apa Gelap. lawannya terang? Ini darkness, kan? Iya. Itu dia. Jadi kalau ikut Yesus, artinya ikut berdasarkan Alkitab, law and Testimoni. testimoni. Itu. Jadi kalau dibilang ikut aku gitu kan, follow me. Itu artinya kita ikut berdasarkan law and testimoni. Karena apakah sekarang kita buntutin Tuhan Yesus, tubuhnya Tuhan Yesus? Ada tubuhnya Tuhan Yesus yang kita harus ikutin. Oh, Tuhan Yesus lagi ke hutan. Ayo kita ke hutan semua, begitu? Bagaimana? Apakah seperti itu? Oh, Tuhan Yesus lagi naik gunung. Kita naik gunung, begitu? Apakah itu namanya ikut aku? Enggak. Enggak. Ikutan. Ikut Yesus itu artinya ikut berdasarkan law and testimony. Karena yang Yesus ucapkan itu berdasarkan law and testimony. Gimana? Dan law and testimony apa? Terang. Ini kan? Atau ikut terang. Tidak ada di dalam kegelapan. Siapa yang belum jelas John 8:12? Oke, sekarang kalau semua sudah jelas, sudah toh? Atau ada yang mau tanya? Udah ngerti belum? Bisa kan, Ci? Bisa toh? Oke. Bukti Yesus selalu berbicara berdasarkan law and testimony. Ada yang mau kasih ayatnya nggak? Kira-kira. Apa buktinya Yesus Mau, berbicara Mau, Ci. Oh, ada yang mau kasih? Ci. Sally, mau coba? Iya, mau. Apa-apa, Sally, ayatnya? Matius 4 ayat 4, Ci. Oke, Matius 4:4. Ada lagi? Atau semua setuju sama Sally? Oh, ya itu ayatnya saya setuju. Boleh. Setuju. Setuju. Gimana yang lain? Setuju atau nggak tahu atau ada ayat lain? Boleh diungkapkan. Tadi boleh Perjanjian ayatnya di mana? Perjanjian baru, sayang. Yang Cicik, yang itu loh Kak Seli jawab. Matius 4:4. Jenny sama? Udah jenis belum. Oh, belum dapat. Oke. Oke, berarti udah nggak ada ya? Sami Aca mau coba nggak? Atau setuju sama Kak Sally? Setuju Mince dengan Kak Sally. Oh, setuju ya. Nggak ada pilihan lain ya, Sami. Nggak ada ayat ya. Iya. Soalnya itu yang Padahal bilang nih ayat ada familiar banget. Kalian kalau misalnya Sami lihat ayat ini, ya ampun, pasti gitu. Mau coba? Ada lagi? Ada Aca? Mince. Iya, Mince boleh coba. Boleh lah. Apa Aca? John 14 ayat 6, Mince. Apa itu? Yang di situ apa yang Aca mau tekankan? Di situ Tuhan Yesus bilang dirinya itu adalah kehidupan.
Oke, kehidupan ya. Oke. Thank you Hmm. Aca. Thank you semua. Jadi, boleh izin RR? Boleh. Ini Cece. Ayatnya adalah Matius 5:17. Oh, Nah, iya benar juga. gak? Iya, Ce. Saya datang bukan untuk meniadakan the law atau the prophet. Ada dua nggak? Sama nggak? Iya, Ce, betul. Nah, gimana anak-anak? Ngerti nggak? Kenapa Tuhan Iya. Yesus terang? Karena dia datang bukan untuk meniadakan, tetapi Mm-mm. untuk memenuhi. Oke? Jadi Yesus datang untuk apa? Memenuhi. Memenuhi law and prophet, toh? Iya, Ce. Atau kata lainnya apa? Law and, Testimoni. betul? Testimoni. Jadi Oh iya. kalau Tuhan Yesus adalah, jadi kalian harus buat dua kalimat, ya. Tapi Cece akan minta cuman 3 orang aja ya buat kalimatnya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, orang yang lain, biar semuanya aktif, oke? Jadi pertanyaannya, buat kalimat atau lengkapi kalimat berikut ya. Lengkapi kalimat berikut. Kalau kalimat pertama, kalau Tuhan Yesus terang, terang dunia, maka kalau Tuhan Yesus kegelapan dunia, maka oke, silakan lanjutin maka-makanya 3 orang, oke? Yang mau memilih adalah Aca. Tolong pilih 3 orangnya. Aca juga boleh pilih diri sendiri kalau mau. Oke, nih, Ce. Mau pilih yang maka pertama itu. Ini bikin dua-duanya ya. Jadi Mm-mm. berdasarkan ini apa? Maka berdasarkan 5:17. Kak Selly. Yang maka pertamanya Kak Selly. Oke, Kak Seli pertama Kak Seli. Orang pertama yang bikin 2 kalimat. Enggak, Selly belum lagi, Ce. Boleh nggak yang lain dulu? Oke, yang lain dulu aja. Ada yang yang sudah siap mau volunteer jadi yang pertama? Kayak aja Apa ndak? itu? Daryl. Nah, Oke, Daryl. Habis itu Seli ya. Terus Aca pilih 1 orang lagi. Silakan Iya. Daryl. Oke. iya. Kalau kalau aku sih yang pertama kalau Tuhan Yesus terang dunia maka dia akan dari itu dia akan fulfill the law dan juga the prophet atau testimoni tadi. Dan juga kalau yang kedua, kalau Tuhan Yesus kegelapan dunia, maka dia akan destroy the law or the prophet dan juga testimoni gitu. Oke, itu Daryl. Kakak Seli. Oke, Ce. Kalau Tuhan Yesus terang dunia, maka Tuhan Yesus eh, memenuhi lo dan testimoni. Kalau Tuhan Yesus kegelapan dunia, maka Tuhan Yesus destroy lo dan testimoni. Oke, thank you. Oke, kalau gitu sekarang Aca, siapa orang terakhir? Orang terakhir em, itu aja nih siapa namanya Jenis. Oke, Jenis, apakah sudah balik RR? Tadi soalnya izin RR. Ini instruksinya apa ya, Ce? Oh, kayaknya belum Aca, karena Jenis baru tadi izin RR. Sorry ya, Ce. Ya, nggak apa-apa. Kak Sami. Oke, Izin. Kak Sami, silakan. Hmm, Kalau Tuhan Yesus terang dunia itu, maka dia akan berbicara itu berdasarkan law dan testimoni atau berdasarkan law and prophets. Nah, Mhm. dan kalau Tuhan Yesus itu adalah kegelapan dunia, maka dia itu tidak akan
tidak akan berbicara itu sesuai dengan law and testimony atau law and prophets, sehingga tidak datang itu untuk meniadakan hukum dengan prophets itu tidak. Oke, thank you semuanya. Oke, mari kita lihat jawabannya. Maka Tuhan Yesus datang untuk memenuhi law and the prophet. Betul? Artinya yang kebalikannya, kalau gelap, Tuhan Yesus datang untuk destroy law and the prophet. Gimana? Atau ini testimoni, betul? Ini Iya, Cek. bisa dapat semua? Bisa, Cek. Bisa ya? Oke, jadi sejauh ini kita tahu bahwa untuk menentukan benar dan salah berdasarkan law and testimony, dan kalau Tuhan Yesus memenuhi law and testimony, artinya patokannya kita bisa lihat Tuhan Yesus kan? Betul nggak? Karena dia nggak destroy, tapi fulfill, betul? Boleh semuanya ngerti? Cuma aja tadi, Cek. Bisa, Jadi Cek. kalau Tuhan Yesus tuh fulfill the law, jadi Tuhan Yesus itu kita bisa jadi lihat patokan kebenarannya, betul nggak, Daryl? Iya Kalau ya. dia destroy the law, dia artinya bukan patokan kebenaran, betul nggak? Karena Tuhan Yesus meniadakan patokan kebenarannya, bagaimana? Makanya dia datang untuk fulfill, bukan destroy. Boleh? Dan kita bisa lihat Tuhan Yesus sebagai patokan kebenarannya karena dia memenuhi law and testimony. Gimana? Atau yang Oke. tadi dia bilang berbicara berdasarkan law and testimony karena dia bilang I am the light of the world. Oke? Bisa ya? Oke, lanjut. Oke, mari kita lihat. Kita mulai dari testimoni dulu, oke? Atau prophet kan? Kita mau buktikan dari ayat-ayat sederhana aja. Oke? Coba mari kita lihat. Ini ayat testimoni nih. Kalau testimoni ayat ke sini ayatnya. Oke? Dibilang di sini testimoni adalah apa? The testimoni The adalah spirit apa? of prophecy. Oke. The spirit of prophecy. Bisa semua dapat itu testimoni itu adalah spirit of prophecy atau roh nubuat? Belum, Cek, belum. Ini jenis the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Boleh? Jenis dapat itu? Kalau bahasa Inggrisnya spirit of prophecy itu roh nubuat. Boleh jenis? Bisa, Cek, bisa. Lanjut, Cek. Boleh? Semuanya dapat kan? Roh Dapat, nubuat. Cek. Ya. Nah, bagaimana kok bisa ada roh nubuat? Betul nggak? Iya. Iya, Cek. Coba baca ini. Ada yang boleh baca? Nino lah baca Nino. Iya, Cek. Indo bisa, Cek. Boleh, boleh. Silakan baca. 1 Korintus berapa tadi? 14:32. 14:32. Bentar, Cek. Mm-mm. 14. Ini ada di layar, Nino. Oke. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Hah. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya itu ada spirit of prophet. Tadi spirit of apa? Bagaimana? Tadi spirit of prophecy kan? Iya, Cek. Kok bisa Iya. ada roh nubuat? Ya. Jadi spirit of prophecy itu ada karena spirit bilang kepada nabi gimana? Makanya Iya, spirit of Cek. prophecy. Roh nubuat itu adalah roh yang menginspirasi nabi untuk membuat spirit of prophecy, roh nubuat. Gimana? Ya? Jadi spirit of prophecy, betul kan? Makanya spirit of the prophet itu adalah untuk prophet, memang untuk nabi, supaya dia tulis, betul nggak?
menyampaikan apa yang dibilang roh, jadinya apa? Spirit of prophecy, roh nubuat. Dan nabi bilang sesuatu yang belum terjadi, makanya spirit of prophecy, nubuatan. Bagaimana? Spirit of prophecy adalah yang disampaikan roh kepada siapa anak-anak? Kepada Kepada siapa? Nabi. Nabi. Prophet. Nabi. Prophet toh? Iya, Cek. Dan prophet itu tulis apa yang dikatakan roh dan jadinya apa? Spirit of Prophecy. 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 Bagaimana? Mengerti semua? Jadi kalau dibilang law and testimony, testimony itu adalah tulisan-tulisan nabi. Bagaimana? Bisa, Cek. Jadi kalau misalnya Ya. terang itu pasti bertentangan dengan tulisan nabi atau akan sesuai dengan tulisan nabi? Sesuai, Cek. Sesuai. Jadi kalau dibilang terang, ya, akan sesuai dengan tulisan nabi. Betul? Gelap apa? Tidak sesuai dengan tulisan nabi. Dan nabi ini diinspirasi oleh siapa? Siapa inspirasi nabi? Siapa guys yang inspirasi nabi guys? Hah? Tuhan. Eh, Roh Tuhan. roh. Roh Tuhan, roh. Betul? Iya. Makanya nabi yang nulis, prophet, diinspirasi roh, jadi spirit of prophecy. Bisa ngerti? Dapat semua? Jenis nggak dapat, Cek. Apa jenis? Yang terakhir tadi Cece bilang. Oh, jadi jenis nabi, bahasa Inggrisnya apa? Prophet. Prophet, toh? Prophet Ya. ini diinspirasi siapa? Diinspirasi oleh siapa? Roh. Roh, betul? Atau spirit, Ya. betul? Ya. Dan Iya, Cek. ya bikin jadi spirit of prophecy. Oh. Ingat, ini prophecy itu dari kata prophet loh. Boleh? Boleh, Cek. Iya, bisa ngerti ya. Jadi kalau kalian baca berdasarkan law and testimony, udah tahu kan testimoninya apa? Testimoni itu apa? Tulisannya siapa? Tulisannya aja? Tulisannya sopo? Nabi. Nabi yang diinspirasikan oleh roh setan. Bukan. Oh. Tuhan. Kalau diinspirasi roh setan namanya juga nabi, tapi nabi apa? Nabi Baal. Palsu. Boleh? Oke? Iya. Oke. Nah, kita mau baca lagi, oke? Nah, kalau testimoni udah berarti kita mau bahas law dong, C. Betul? Tadi kan law udah testimoni udah dibuktikan. Law itu gimana, C? Oke. Kita mau lihat Ibraninya dari law di Yesaya 8:20. Boleh? Bisa kita mau bikin apa? Mau lihat bahasa Ibraninya Lodi. Hmm, Ya, itulah. di Ibraninya Yesaya 8:20. Ini. Jadi kata law ini di Yesaya 8:20 Ibraninya adalah Torah. Boleh? Oke, bahasa Ibraninya apa? Torah. Dan apa katanya? Precept. Apa lagi? Statute. Ada statute. Kayak kita punya apa? Kita punya apa, guys? Status kita punya apa, guys? Prinsip. Kan? Kita punya password. Password. Astaga. Ini kita punya password, guys. Oke?
Lalu ini ada Pentateuch. Oke. Pentateuch ini adalah kalau Pentateuch itu 5 buku Musa. Musa. 5 buku yang ditulis Musa itu Pentateuch. Boleh? Jadi itu termasuk semua apa itu? Law. Dan pernah nggak Tuhan bilang, oh saya mau destroy ini? Pernah Tuhan bilang, oh saya destroy ini? Enggak. Apakah Tuhan datang untuk destroy? No. Apakah Tuhan datang untuk destroy statute? Jawabannya, Sorry, Ci, nggak dengar pertanyaan apa, Ci? apakah Tuhan datang untuk destroy statutes? Enggak. Nah, Tuhan tidak datang untuk destroy law atau statutes. Boleh? Boleh, Ci. Bisa ngerti ya? Oke. Bisa. Tadi kan kita Bisa, pakai 2 ayat yang ada kata law-nya. Satunya tadi ayatnya di mana yang ada kata law-nya? Yang ada kata law-nya tadi ayat satunya di mana? Oh, Matius 5:17. Betul. Mari kita lihat ini guys. Dibilang apa ini? Principle. Lalu regulation yang ditulis specifically oleh siapa? Yang tulis apa? Moses. Moses. Ini apakah Pentateuch sama Moses yang ditulis Musa ini law? Iya, Ci. Itu dia. Boleh? Itu dia. Boleh, Ci. Ya, jadi law itu kalau berdasarkan ini law-nya di bahasa Grikanya ya, bahasa Grikanya itu adalah nomos, ya, principle. Bilang ya, law itu principle. Kalau yang bahasa Ibraninya precept, precept sama principle sama, guys. Boleh? Oke? Dan regulation yang ini regulation atau law ya, yang ditulis khususnya oleh Musa. Boleh? Boleh, Ci. Atau bahasa kata lainnya apa? Pentateuch. Pentateuch. Oke, Jenny sedang angkat tangan. Silakan. Sorry, Ci. Tadi pas Cici bilang ini PW kita, ya kan? Itu tuh habis itu jenis apa putus. Ci. Kata lainnya law itu apa di sini, Jenny? Coba lihat. Ini bahasa Ibraninya law itu adalah Torah. Dan kata lainnya apa ini, sayang? Statute. Statutes. Jadi kalau Tuhan bilang saya nggak destroy the law, artinya Tuhan nggak destroy apa? Statute. Itu dia. Bisa ngerti? Bisa, Ci. Itu dia. Ya. Jadi law yang Tuhan berikan kepada Musa, prinsip-prinsipnya, statutesnya ditiadakan atau terus ada? Terus ada. Ada. Oke? Oke. Itu dia. Jadi apa namanya? Inilah yang kita mau pakai untuk menentukan benar atau salah. Boleh? Oke. Boleh. Kita mau baca kutipan Roh Nubuat untuk mau lihat bagaimana mau tentukan benar dan salahnya ya, guys. Tadi kan ayat-ayat toh, sekarang satu Oke. Roh Nubuat aja. Oke. DA 458.3. Oke, Daryl tolong baca. Nanti kalau Cece bilang berhenti, nanti Cece mau kasih penekanan ya, Daryl. Oke. Mm-mm. Yang Indonesia aja. Ya, Indonesia aja. Tuhan tidak memaksa manusia untuk meninggalkan ketidakpercayaannya. Sampai situ. Dia Jadi apakah Tuhan paksa manusia kalau dia... Jadi gini, ketidakpercayaannya itu Tuhan bisa lihat kan?
walaupun orang tersebut misalnya gini ya, CCGID lah. Kita kalau kita lihat diri kita sendiri pasti pikir benar, betul nggak? Iya, Betul kan? iya, Ya, misalnya lah semua agama kepercayaan di sisi setiap orang dia pikir yang dia ambil itu benar, betul nggak? Ngerti nggak semuanya itu atau nggak ngerti? Bisa ngerti aja Sami atau nggak? NC Selly iya. ngerti? Nino Menurut Bisa, pilihannya dia C. itu benar. bisa ya? Jadi misalnya kita semua di sini kan, kalau kita mau pilih sesuatu kepercayaan, ya kita pasti pikir itu benar, betul nggak? Masa kita mau ikut yang salah toh? Betul nggak? Iya, betul, C. Tapi di sisi Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita semua. Dan kalau eh, salah bagi Tuhan, kamu nggak percaya, betul nggak? Iya, C. Boleh? Nah, jadi Tuhan kasih kesempatan orang tersebut untuk diungkapkan terang supaya orang tersebut bisa belajar. Dan kalau itu salah, sekarang Tuhan kasih pilihan. Kamu mau tinggalkan yang salah atau kamu mau terus dalam kesalahan, itu pilihan orang. Boleh? Makanya dibilang di sini, Tuhan tidak memaksa manusia untuk kamu harus tinggalkan yang salah. Tuhan nggak pernah paksa. Gimana? Iya, C. Bisa, Boleh? bisa. Ya? Bisa, C. Jadi walaupun Tuhan udah tunjukkan ini benar loh, tapi orang mau tetap dalam kesalahan, Tuhan nggak akan paksa orang itu. Tuhan nggak pernah paksa, boleh? Ini maksudnya yang kutipan pertama, oke? Jadi Tuhan pernah paksa nggak Enggak. mau untuk kita tinggalkan yang salah? Nggak pernah, Enggak. oke? Oke, lanjut Daryl. Di hadapan mereka ada terang dan kegelapan, kebenaran dan kesalahan. Nah, ingat tadi terang gelap kebenaran kesalahan tadi di atas-atas? Yesaya 8:20. Betul? Sami gimana Terang Sami? dan Bisa ikutin Sami atau nggak bisa? Boleh menjawab. Oke, fokus ya Sami. Lanjut, Daryl. Oke. Merekalah yang memutuskan mana yang akan mereka terima. Jadi pilihannya siapa? Mereka sendiri. Mereka Kita sendiri. Jadi Tuhan kasih misalnya ya CCGID. CCGID bilang, oh hari Minggu ini benar, betul nggak? Tuhan akan hadapkan ke CCGID mana yang benar, mana yang salah. Tuhan akan kasih, oh Minggu ini salah loh, Sabtu ini benar. Tuhan kasih bukti-bukti. Tapi itu CCGID yang putuskan mau terima Minggu atau Sabtu tetap. Tuhan nggak pernah paksa. Boleh? Lanjut, Daryl. Oke. Tadi sampai pikiran 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 manusia diberkahi dengan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya setan mau rusak pikiran nggak? Lewat makanan, ya kan? Lewat suntikan. Mau dirusak pikiran kita supaya nggak bisa bedakan mana benar dan salah. Gimana, Daryl? Iya. Jenis ada pertanyaan, sayang? Sorry, Cik, tadi Jenis habis dari RR. Jenis mau tanya tadi kan yang ketidakpercayaan itu penjelasannya gimana ya, Cik? Jadi penjelasannya Tuhan pernah paksa nggak, Jenis? Orang Enggak. untuk tinggalkan apa yang salah? Nggak pernah. Tapi Tuhan kasih di hadapan setiap orang mana yang benar dan salah, terang dan gelap, dikasih di hadapan manusia bisa diakses. Tapi pilihannya Jenis lah mau tentukan tetap di salah atau mau ke terang, bagaimana? Bisa, Cik. Thank you ya, Cik. Ya? Dan Ya. Tuhan kasih pikiran supaya kita bisa bedakan, oh ini salah, ini benar, begitu.
Iya, Ce. Makanya setan mau rusak apa? Pikiran. Dan rusaknya lewat apa? Makanan-makanan yang sekarang dijual, snack-snack yang banyak pengawetnya, ya kan? Semua Ya, makanan-makanan itu semua merusak kita punya otak, guys. Dan gunanya apa? Apa tujuan setan rusak otak kita? Supaya nggak kita lihat yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Gimana? Iya, betul. Suntikan semua. Itu rokok apa hal-hal yang dunia dunia jual adalah untuk rusak kita punya brain system. Ataupun tontonan-tontonan lewat YouTube, TikTok, Instagram semua hal-hal yang nggak ada hubungan dengan firman Tuhan itu rusak kita punya otak dan ujungnya apa? Kita udah tahu salah tapi tetap kita pilih yang salah dan kita pikir itu benar bagaimana? Itu dia. Iya. Ya, lihat nggak? Setan saya mau rusak kita punya pikiran. Makanya harus dijaga baik-baik apa yang masuk lewat mata, lewat telinga, lewat mulut. Supaya nggak rusak apa? Kita punya apa, guys? Pikiran. Pikiran. Oke? main Lanjut, juga kan? Daryl. Iya, Jenis? Main juga kan, Ce? Main. Main itu pikiran, betul. Oke. Thank you, Ce. Thank you. Silakan, Oke. Daryl. Tuhan merancang agar manusia tidak mengambil keputusan berdasarkan dorongan hati, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dengan hati-hati membandingkan kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lain. Nah, ini dia. Jadi harus bandingkan apakah untuk benar dan salah cuman boleh, oh kita pakai satu kutipan ini. Atau harus bandingkan dengan kutipan lain. Harus sama kutipan lain. Harus bandingkan. Kayak ada ayat yang bilang, oh Tuhan Yesus makan ikan. Ingat itu? Semua berpegang sama itu. Nggak mau bandingkan dengan ayat lain. Terjemahan lain. Ternyata terjemahan Indonesianya bukan itu kan? Kalau Iya, kita baca, kalau kita belajar. Oke? Semua, semuanya ngerti nih? Harus membandingkan apa? Kitab suci dengan kitab suci. Lalu. Josie angkat tangan. Ce. Bice. Ya. Meskipun kalau orang pingin apa daging gitu, mereka nggak tahan dingin nih malah bukti. Maksud zaman Apa itu Josa? kalau orang pingin itu, mereka nggak mau tahan dingin. Mereka malah Putus-putus sayang nih. kan mereka pingin, tapi mereka nggak mau tahan diri. Mereka Tahan dinginnya pingin. maksudnya. Apa jenis? Tahan dingin? Tahan diri. Oh, tahan diri. Ya, Oh, nggak bisa tahan diri gitu ya. iya. Oke, Josa. Thank you ya. Merusak. Impresi juga. Kalau nggak bisa tahan diri, yang rusak jadi tubuhnya, pikirannya. Betul, Josa? Gitu. Iya. Ya. Oke, Jenis ada angkat tangan. Thank you, Josa. Kan, Ce, manusia tidak agar Tuhan merancang agar manusia tidak mengambil keputusan berdasarkan dorongan hati. Kayaknya waktu itu Uncle Reddy pernah belajar kasih kutipan ayat, terus aku lihat di 1 Raja-Raja 12 ayat 33 itu. Bahasa Inggrisnya, so he offered upon the altar which he had made in Bethel the 15th day of the 8th month. Oh, benar. Itu tuh berdasarkan ya? hatinya itu. Berdasarkan hati, bukan berdasarkan law and testimony, kan? Jadi ingat itu, Ce. Iya, mantap Jenis. Jadi Jeroboam karena dia berdasarkan dorongan hatinya bukan law and testimony, buat Feast Tabernacle-nya tanggalnya sama, tapi bulan keberapa? Ke-8. Betul gak? Beda 1 bulan ya kan, Ce? Itu dia. Jadi, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Banyak orang yang cuman ambil satu ayat dan nggak mau dibandingkan, kan? Iya. Coba kita baca ayat ini.
Kita boleh minta Aca baca. This is the third time I'm coming to you. In the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. Jadi untuk sesuatu dinyatakan established atau benar harus berdasarkan 2 atau 3 saksi. Betul nggak? Iya, Miss. Jadi bisa nggak cuman pakai satu ayat toh? Oh, Tuhan Yesus makan ikan, ambil ikan. Oh, berarti boleh makan ikan. Terus terjemahannya pakai Indonesia lagi, nggak mau ke terjemahan King James Version. Jadi salah deh. Kita menentukan benar dan salahnya gimana? Boleh? Cek. Jadi Iya. ayat itu harus dibandingkan dengan 2 atau 3. Paling nggak harus ada perbandingannya. Kalau misalnya ya ayat pertama. Kita dibilang kita punya kesimpulan langit itu orange, oke? Ini kita punya kesimpulan dari ayat itu. Terus ayat kedua harus dibandingkan langit itu hitam. Oke? Jadi pas perbandingan, jadi kita ketika bandingkan 2 ayat, apakah kita akan bilang salah kalau ada yang bilang langit itu hitam? Gimana, Cek? Gimana? Tadi Jadi mulai. kan, jadi misalnya lah Jenis cuman baca satu ayat, berpegang cuman satu ayat, nggak mau bandingkan dengan ayat lain, oke? Bilang langit itu orange. Jadi kalau ada yang bilang langit itu hitam, Jenis salahin nggak? Iya. Iya, karena cuman berpegang sama satu ayat kan? Oh, iya, iya. Iya, Cek. Tapi kalau kita bandingkan dengan ayat lain, oh ternyata ada langit itu hitam. Ternyata orange-nya itu waktu sore, hitamnya waktu malam. Gimana? Saja bisa. Jadi ini kan dua-duanya benar. Tapi kalau kita cuma satu ayat, kita akan salahkan kalau ada yang bilang hitam. Gimana? Iya, Cik. Nah, itu salah satu contoh. Ya kan? Ataupun kebenarannya itu diulang misalnya ya, ayat 1 bilang, pelihara hari Sabat, gitu kan? Artinya harus ada ayat 2 yang lain bilang pelihara apa? Hari Sabat. Baru itu kebenaran. Nggak bisa pakai satu ayat tok. Bagaimana? Boleh? Iya, Cek. Ya. Kalau misalnya ada yang bilang, oh ayat 1, oh ini kita harus pelihara hari Minggu. Terus di ayat 2-nya bilang pelihara hari Sabat. Artinya ada kesimpulan kita yang salah dalam mengambil kesimpulan ini yang benar Sunday atau Sabat. Bagaimana? Jadi misalnya kita baca ayat 1, oh harus pelihara hari Minggu nih berdasarkan ayat 1 ini. Tapi ayat lain bilang pelihara hari Sabat. Jelas banget pelihara hari Sabat. Artinya kesimpulan di ayat pertama saya bertentangan dengan ayat lain, ayat yang satunya kan? Betul nggak? Iya, Cik. Iya, Cik. Artinya ada pengertian di ayat 1 yang harus diperbaiki. Karena ayat 1 dan ayat 2 nggak boleh Tangan. tidak akan bertentangan. Walaupun berbeda, itu ada konteksnya. Ini konteksnya sore hari. Ini konteksnya apa? Malam hari. Bagaimana? Iya, Cik. Jadi kalau misalnya kita ambil satu kesimpulan, misalnya ya, oh kita ini lihat ini, ayat ini bilang fish sudah dipakukan. Tapi kok ada ayat yang bilang keep the fish? Artinya dengan sangat jelas lagi, let us keep the fish. Betul gak? Artinya harus diperbaiki. Saya punya kesimpulan kita nggak pelihara fish lagi karena ada yang ayat bilang let us keep the fish. Gimana? Itulah Iya, gunanya dicocokkan dengan ayat lain. Supaya kalau saya ambil kesimpulan yang salah, ayat lain bisa perbaiki dan saya belajar konteks dari ayat yang saya baca
yang kesimpulan saya salah ambil. Gimana? Oh, Ingat, berarti bukan let us unkeep the fish ya kan, Cek? iya. Jadi kalau misalnya Jenis baca satu ayat ya, nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Ini introduction. Baca satu ayat. Oh, ini kan orang-orang kan ini ayatnya nih. Tuhan sudah pakukan ini. Kita nggak perlu lagi. Tapi kenapa kok ada ayat let us keep the fish? Artinya kita harus perbaiki kesimpulan baca ayat pertama. Itulah guna kita bandingkan ayat demi ayat. Boleh? Iya. Cek. Oke? Oke, Ya. tugas kalian adalah tugas ya guys untuk hari Kamis. Di Leviticus 23 carilah apa kata lain fish. Oke? Di Leviticus 23 carilah apa kata lain fish. Boleh? Bisa? Bisa ngerti nggak semuanya? Oke, bisa. Oke, Oke. ini Tahu kan, Cek? tugas hari Kamis. Tanggal 7 November 2024. Oke? Oke, Cek. Oke? Oke, Cek. Dan tolong dikumpulkannya Piring. ya sebelum jam 15.00 WITA Kamis 7 November 2024. Oke? Jelas semuanya? Oke, Cek. Oke, Cek. Ya. Carilah apa kata lain fish. Ini sertakan ayatnya ya. Sertakan ayatnya, oke? Oke, di next pelajaran kita akan belajar tentang fish dan apa hubungannya dengan yang kita udah belajari tentang law yang kita ketemu di Hebrew dan Greka, oke? Oke, guys, itulah pelajaran kita part pertama di seri Children Class New Covenant yang terbaru. Adakah pertanyaan? Saya mau Ada. screenshot kutipan yang tadi sih. Oh, Oh boleh, iya, boleh. boleh screen Ada, time nggak, Cek. Cek? Aku boleh tanya nggak? Boleh. Pokoknya Kak Sally mau tanya. Yang Oh, mana, boleh Daryl, kasih yang link screenshot aku. ini ya? Jadi pernah mau tahu nggak, Cek? Apa, sayang? Trinitas di mana ayatnya bukti kalau satu itu tapi tiga. Oh, itu biasanya yang mereka pakai itu 1 Korintus 8 ayat 6, ada there is one God, itu jenis. Lalu mereka pakai lagi Matius 28 ayat 19. Kalau baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, jadi ada 3 itu sayang. Jadi mereka gabung-gabungin ayatnya, tapi konteksnya beda, betul nggak? Itu jenis. Jenis tahu ayat yang lain? Yang jenis mau kasih tahu Cece? Enggak, Cek. Tapi aku waktu cari-cari di Alkitab, bukti kalau satu tapi itu tiga tuh nggak ada, Cek. Nggak ada, betul. Mereka gabungin konteks yang berbeda. Makanya Cece bilang, dia pakai 1 Korintus 8 ada one God. Mereka pakai one God-nya. Padahal di situ ada the Father, bukan Father, Son, and Holy Ghost. Betul nggak? Mereka gabungin ini sama Matius 28 ayat 19. Padahal konteksnya berbeda. Bagaimana? Bisa, Cek. Oke? Bisa, Cek. Oke, guys. Jenis. Daryl, udah Daryl? Kutipannya? Sudah. Oke. Kak Sally tadi. Kak Sally, gimana Kak Sally? Screenshot? Ini belum screenshot tadi. Oke. Silakan. Sudah, Cek. Satu page lah ya. Tunggu. Oh. Supaya ini. Ini page 1. Sudah? Sudah, Cek. Page 2. Page 2. Sudah, Cek. Page 3. Sudah, Cek. Sudah, Cek. Terakhir. Ya, thank you, Cek. Oke. Kalau gitu kita mau pray. Nanti apa guys? Cece akan kasih kalian tugas untuk menyanyi ya.
Jadi nanti Cece kasih jadwalnya dan nyanyinya itu ada dua jenis. Menyanyi menyanyinya dua jenisnya itu nyanyi saat pelajaran dan nyanyi untuk bikin di YouTube, oke? Nanti Cece kasih jadwalnya dan kalau ada yang mau tanya nanti Cece jelaskan, oke? Oke guys, kita mau pray closing. Kita minta kesediaan dari Nino untuk berdoa. Thank you. Oke. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di sini kami Tuhan sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sudah kau berikan bagi kami. Kami di sini Tuhan akan menunjukkan aktivitas kami masing-masing. Serta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus Kristus. Amin.